Halo, selamat datang teman-teman semua di podcast pertama dari Arunala Institute and Foundation Indonesia pada hari Rabu 1 Oktober 2025 yang sebenarnya bertepatan dengan Hari Lansia Sedunia. Kami dari Arunala Institute and Foundation merupakan suatu lembaga baru yang berupaya untuk mengisi gap yang saat ini ada dalam pengembangan care ekosistem di Indonesia melalui pendekatan market driven untuk meng-unlock demand serta mengakselerasi supply dan mempersiapkan Indonesia yang sedang menuju tren penuaan di 2045. Jadi pada kesempatan podcast pertama kita kali ini kita akan membahas market driven solution sebagai salah satu pendekatan yang saat ini belum banyak dilakukan oleh berbagai lembaga sehingga Arunala melihat ada potensi di sana. Untuk kegiatan podcast kita pertama, kita sudah mendapatkan kehormatan untuk bisa bertemu dan berbincang-bincang ya dengan pendiri dan juga chair dari Arunala Institute, Bapak Dr. Rudi Gobel, dan juga kami kedatangan sahabat Arunala dari Rukun Senior Living dengan Bapak Emir Fahri. Selamat datang Pak Rudi Gobel dan juga selamat datang Pak Emir dalam podcast dalam podcast pertama kita. Ini kami sangat senang sekali bisa berkesempatan untuk berbincang-bincang ya untuk mendiskusikan salah satu isu yang mungkin sebenarnya isu ini sudah mulai berkembang tetapi kita melihat belum ada solusi konkret ya yang bisa ditawarkan sehingga dengan podcast ini kita juga berharap bisa mulai memperluas dan kepada masyarakat ya bahwa Indonesia itu akan menuju suatu tren demografi aging dalam 20 sampai 30 tahun ke depan. Jadi terima kasih Pak Rudi dan juga Pak Emir. Mungkin pada segmen pertama kita di podcast pertama Arunala Institute, sebelum saya akan memberikan kesempatan juga ya pertama kepada Pak Rudi Gobel ya untuk sharing kepada kita terkait dengan beberapa kalau kita baca ataupun dari beberapa kegiatan yang sudah Arunala lakukan dan juga sudah Arunala dengan berbagai kajian yang sudah kita lakukan, kita sudah melihat bahwa Indonesia di 2045 jumlah penduduk lansianya itu akan 2 kali lipat ya. Saat ini di 2024 ya, 2025 sudah ada sekitar 32 juta lansia atau 12% dari penduduk Indonesia yang sudah memasuki usia 60 tahun ke atas atau aging dan diperkirakan 2045 itu akan meningkat hingga 65-68 juta ya atau sekitar 20%. Jadi kalau dari Pak Rudi melihat fenomena ini dan melihat angka yang sudah diproyeksikan oleh BPS dan lain-lain, bagaimana menurut Pak Rudi? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita antisipasi ya dengan akselerasi jumlah lansia yang cukup tinggi? Dan padahal sebenarnya kan Indonesia katanya sedang dalam masa bonus demografi. Jadi mungkin kita mau dengar nih dari Pak Rudi. Silakan. Baik Mbak Dia, terima kasih. Saya kira pertama mungkin kita mulai dari apa yang kita semua bicarakan, gitu ya. Ada satu modality yang pemerintah, masyarakat, gitu ya, semua pemangku kepentingan itu mendiskusikannya, gitu ya, dan dipandang sebagai sebuah kesempatan emas ya kita untuk mencapai apa yang kita cita-citakan sebagai Indonesia Emas di 2045, yaitu bonus demografi. Kalau melihat bonus demografi ini kan sederhananya adalah bahwa kelompok yang berada di kisaran 15 tahun sampai kemudian dengan 35 tahun ini kan mendominasi hampir 70% dari komposisi penduduk Indonesia pada hari ini. Betul. Ya. Dan 20 tahun dari sekarang, ya 2045, ya hampir 20 tahun dari sekarang itu, harapannya adalah kelompok yang 15 sampai 35 ini itu akan mencapai puncak produktivitas, ya, yang umumnya usianya itu ada di kisaran 35 sampai dengan 55. Ya. Jadi sebetulnya kalau kita melihat dari aspek kuantitas, ya, kelompok yang saat ini ada mendominasi populasi
ya 2045 itu akan berada pada puncak produktivitas gitu. Jadi tidak salah gitu ya apa yang selama ini dilakukan oleh pemerintah, Ya. oleh kita semua Ya. gitu ya, mendorong untuk agar kelompok ini ya yang saat ini kurang lebih sekitar 20% ini ya itu menjadi ultra produktif di 2045. Jadi kita lihat pemerintah investasi, memberikan beasiswa gitu ya, membangun berbagai macam Opportunity lah ya. betul ya untuk memanfaatkan opportunity ini. Nah, tapi barangkali kita ingin mencoba untuk melihat dari sisi yang berbeda. Ya. Ya, agar supaya kita semua melihat bahwa bonus demografi ini ya itu harus dimaknai secara seimbang. Jadi kita jangan terlalu banyak mengglorifikasi kuantitas gitu. Karena kuantitas itu menjadi tidak bermakna kalau kemudian tidak berkualitas. Ya, Nah, sekarang betul. coba kita lihat dari kelompok yang saat ini berada atau yang diharapkan mengisi menjadi ultra produktif di 2045. Kalau kita lihat kelompok itu ya yang kurang lebih hampir 70% komposisinya itu usia 15 sampai dengan 35 tahun. Pertama adalah lebih dari 30% itu stunted. Iya, Ya, betul. generasi yang apa namanya yang lahir dari prevalensi stunting Indonesia yang Iya. di atas 30%. Dan itu yang Ya, nanti diantisipasi akan betul, care for us betul, when we are older betul, kan. betul. Nah, 30%. Dan kalau stunted, stunted itu artinya irreversible. Iya, betul. Ya kan? Jadi kita mau melakukan hal apapun juga, ya memang tidak bisa diubah. Itu yang pertama. Kemudian kedua, kalau kita lihat data dari BPS, bisa jadi lebih tinggi, Ya. itu kurang lebih sekitar 17,4% itu mereka masuk dalam kelompok NEET. Jadi non Not in in education, education. kemudian berikutnya employment dan And training. training. Jadi simply nggak ngapa-ngapain. Kemudian berikutnya 60% itu mereka saat ini bekerja di sektor informal. Oh. Ya, apa maknanya? Ketika bekerja di sektor informal, maka kemudian mereka itu sulit untuk mendapatkan akses terhadap pelatihan, ya, kemudian perlindungan sosial dan lain-lain. Jadi apa yang ingin kita katakan bahwa terlepas dari kuantitas tadi, kita punya problem dari aspek kualitasnya, gitu ya. Yang kalau tidak diberesin dengan cepat, maka kemudian kelompok ini justru bukannya memberi sumbangan pada 2045, tapi malah kemudian menjadi menjadi beban baru, gitu betul. kan? Ya. Nah, kira-kira begitu. Nah, saya boleh lanjut nggak? Boleh, Ya, boleh. oke. Jadi ini maksudnya dilihat ya, proyeksi ini kita harus lebih positif atau kita malah nah, apa nih gitu? Bagaimana ya. mengantisipasinya juga tadi kalau Nah, yang baru disampaikan. saya kira kita semua mencoba melihat dari sisi positifnya. Tetapi kita akan kehilangan sebuah opportunity kalau kemudian kita tidak mencoba untuk menyeimbangkan Betul. dari aspek kualitas. Ya. Jadi kuantitas dan kualitas itu sama-sama harus kita berjalan bareng ya. Harus berjalan bareng gitu. Nah, coba kita lihat potret di 2045 nanti gitu ya. Di 2045 nanti gitu ya, itu akan terjadi pergeseran dari pasar kerja. Ya, situasi akan jauh lebih kompetitif. Sekarang aja kita lihat bahwa pasar kerja ini sangat kompetitif. Betul. Ya, here and there kalau kita lihat ada lowongan kerja hanya dicari untuk 100 orang misalnya. Even yang fresh graduate juga mungkin challenging betul, juga untuk bisa masuk pasar kerja ya. Jadi job fair yang diterimanya 100 orang yang datang misalnya 3.000 gitu ya, kira-kira seperti itu. Bahkan bukan untuk pekerjaan-pekerjaan yang masuk dalam kategori high paid job gitu ya, bahkan untuk pekerjaan menjadi apa namanya waiters di restoran dan seterusnya, itu kemudian kompetisinya menjadi sedemikian ketat. Nah, situasi ini menurut kami gitu ya, menurut kita dan studi-studi yang kita lakukan ini akan terus berlanjut sampai dengan 2045. Betul. Apa ya namanya, luxury ketika orang tua kita atau sebagian generasi kita itu bekerja di sebuah perusahaan gitu ya, yang kemudian mendapatkan gaji tetap, kemudian mendapatkan asuransi, dan kemudian ketika pensiun juga mendapatkan pensiun, itu barangkali menjadi sebuah kemewahan yang mungkin tidak tersedia lagi 20 tahun yang dari sekarang. Jadi artinya apa? Mereka akan bekerja here and there, gitu ya. Part-time job ya dan seterusnya gitu. Nah, sehingga kemudian kelompok ini
ya itu akan menjadi apa namanya, level perjuangannya mereka itu akan jauh lebih berat gitu. Jadi simply to say adalah bahwa they even will be struggling with their own life gitu kan. Nah, disitulah kemudian muncul beban baru yang Betul. kalau kita tidak care. Jadi kita Antisipasi. bayangkan sekarang Mbak Dia nyebutnya kita punya 32 juta, Betul, ya kan? 12% ya. 12%. Kemudian nanti akan naik menjadi sekitar 20%. 20%. Jadi usia kita ini kita nanti Kita akan 20 jadi tahun lansia dari semua sekarang nih, Pak Emil, Pak kita akan Rudi, bergabung saya. dalam kelompok yang sudah berada di atas 60 tahun. Betul. Yang jumlahnya nanti akan mencapai kurang lebih sekitar 65 65 atau 8 juta. juta jiwa. Ya, Jadi betul. kita bisa membayangkan bahwa generasi yang 2045 ini, generasi emas ini yang akan berhadapan pada kompetisi yang luar biasa gitu ya, ultra kompetitif gitu ya, yang mungkin akan struggling for their own life, itu kemudian akhirnya dikasih beban baru untuk nambah nopang kelompok gitu ya. Kita ini yang akan jadi menjadi lansia di lansia. 20 tahun dari sekarang. Ya. Nah, kalau kita lihat dari sisi rasio misalnya ya, sekarang ini satu lansia itu ya dengan komposisi penduduk hari ini itu di cover oleh 6,5, Disupport ya. disupport ya oleh 6,5 Usia produktif. usia produktif. Di 2045 itu dependensi rasionya ya itu akan meningkat menjadi 1:3,2. Artinya apa? Satu lansia hanya akan disupport oleh 3,2 usia produktif. Ya, jadi artinya apa? Ada kenaikan 100% di situ. Jadi dengan sederhana tanpa perlu sebuah analisis yang sophisticated kita mengatakan bahwa akan terjadi peningkatan double burden gitu ya dari apa yang dialami generasi kita saat ini ketika kita take care orang tua kita dengan nanti apa namanya anak-anak kita di 20 tahun ke depan. Ya. Menarik ya Pak Rudi dan juga terhadap fenomena yang sedang terjadi. Tapi tentu kalau kita ya di Arunala Institute ya berharap saat ini bisa menjadi peluang dan bisa juga kita mulai mengantisipasi berbagai tantangan yang sedang dihadapi ya untuk isu penuaan penduduk. Karena kan sebenarnya ada survei juga yang bilang bahwa kemungkinan kita menjadi tua itu bisa lebih cepat dari 2045 kan. Betul. Ya kan? Nah, jadi demographic dividend itu juga mungkin akan Windows-nya akan tertutup lebih cepat dibandingkan dengan yang kita antisipasi. Nah, ini yang menarik gitu ya. Kadang-kadang bahkan gitu ya, bahkan masih ada yang mengatakan bahwa kita akan memasuki bonus demografi. Jadi seolah-olah banyak yang berpikir kita belum berada dalam bonus demografi dan yang disebut bonus demografi itu adalah menjelang 2045. Betul. Tapi yang benar adalah kita sudah beberapa tahun berada dalam bonus demografi dan tren atau kalau teman-teman di populasi mengatakan bahwa tren penuaan itu sebetulnya akan terjadi jauh lebih cepat dari yang kita bayangkan. Jadi kalau lihat dari dependensi rasio dengan menggunakan cara berhitung kawan-kawan di populasi gitu ya. Sekarang ini kan akan mendekati sudah berada di 40-an% ya dan akan memuncak itu ya mendekati di atas 50% itu mulai dari 2032. Ya. Jadi 2032 itu 8 tahun dari sekarang gitu. Artinya 8 tahun dari sekarang itu kita sudah aging sebetulnya. Dan ketika 2045 kita bukan lagi aging tapi sudah age ya, betul. Ya. Jadi kalau kita bicara 2045 sebagai kita baru memulai mendiskusikan mengenai elder care ekosistem ya itu kita sudah sangat terlambat. Betul. Ya, sekarang pun sebetulnya sudah terlambat ya. Gitu ya. Tetapi lebih baik kita mulai dari sekarang daripada kemudian kita nggak melakukan apa-apa. Betul sekali. Baik. Terima kasih Pak Rudi ya, sangat menarik ya bagaimana kita melihat angka-angka ini dan realita yang ada dan apa yang perlu kita antisipasi dan melihat ini lebih sebagai peluang ya, bukan sebagai ya it is a challenge tapi kita juga harus melihat ini sebagai opportunity di mana itu mengapa Arunala Institute juga didirikan ya untuk mengisi kekosongan karena selama ini kita juga banyak bekerja dengan pemerintah. Kita pikir apa yang dilakukan pemerintah itu ya that's the best that they can do ya considering ada fiscal constraint dan lain-lain. Sekarang kita mau ngobrol dengan Pak Emir Fahri. Pak Emir Fahri adalah CEO dari Rukun Senior Living, salah satu pionir ya untuk senior living di Indonesia. Mungkin kami sebagai sebuah lembaga baru melihat
Arunala melihat bahwa rukun itu sangat menarik ya sebagai contoh di Indonesia gitu. Jadi mungkin kami ingin mendengar juga dari pengalaman Pak Emir selama ini dengan adanya rukun senior living. Sebenarnya apa yang latar belakangi ya, sehingga eh, ada keinginan untuk membangun sebuah senior living yang berbeda mungkin dengan panti-panti yang saat ini ada di Indonesia. Kemudian juga tantangan-tantangan apa sih yang selama ini dihadapi ya sampai akhirnya melihat oh demand-nya muncul nih. Gitu. Jadi kita ingin dengar juga nih dari Pak Emir pengalamannya selama ini. Silakan Pak. Baik, terima kasih Bu Dia, Pak Rudi. Eh, jadi sebetulnya sama sih seperti yang Pak Rudi tadi ungkapkan. Iya. Kami itu melihatnya adalah walaupun dulu kami berdiri di tahun 2012 Pak. Gitu. 2012 ya? 2012 kami berdiri, tapi kita melihatnya sudah ada masalah. Gitu ya. Sudah ada masalah yang kami harus selesaikan. Jadi sebetulnya ketika Pak Rudi bicara tentang 2045 nanti ada beberapa generasi muda itu yang serius banget bekerja, kemudian nanti ada beberapa terjadi orang tua itu yang ternyata dalam tanda kutipnya bukan tidak diabaikan, tapi ada satu sisi bagaimana perawatan, pendampingan ya karena anak-anaknya sibuk gitu ya, itu juga ternyata sudah mulai. Sudah mulai dirasakan even di 2012. Nah, untuk itulah kami memfasilitasi ada satu hunian residensial di mana ketika orang tua ini tinggal sendiri, sedangkan anak-anaknya mampu dan kemudian punya karir di kota lain, kemudian di negara lain gitu ya. Jadi ada suatu sistem yang mendukung bagaimana orang tua itu bisa tinggal dengan nyaman. Nah, kemudian ditambahi dengan fasilitas-fasilitas yang mendukung untuk lansia. Maka gagasan itu timbul. Jadi kami mendirikan hunian lansia gitu ya, tepatnya senior living ya, benchmark mungkin di negara-negara lain itu sudah biasa lah untuk itu. Dan sudah banyak ya, tidak seperti di Indonesia ini. Nah, ternyata marketnya juga memang masih kecil, tapi memang ada. Ada beberapa yang kemudian WNI yang bekerja di luar negeri ketika mereka mau pensiun, kemudian mereka kembali di Indonesia, mereka nggak punya tempat untuk tempat tinggal, sedangkan mereka sudah masuk dalam posisi senior lansia, maka itu tempat seperti kami dibutuhkan. Gitu. Nah, seiring sejalan sebetulnya, ternyata apa yang tadi Pak Rudi ungkapkan itu terjadi gitu. Nah, struggle kami dulu mungkin mindset yang masih sangat kan tradisional dengan negara Asia lainnya itu kan sama ya, mempunyai kultur yang sama, ya mempunyai pandangan paradigma yang sama tentang bagaimana merawat orang tua itu di rumah dan harus keluarganya. Nah, tapi seiring sejalan kemudian ada beberapa hal yang membuat mereka itu harus menerima kondisi budaya yang berbeda. Karena mereka ternyata membutuhkan dukungan ya dari konsepnya masih sama, tinggal teknisnya. Sama-sama merawat orang tua yang tadinya dilakukan sendiri di rumah, tapi kemungkinan ini anaknya fokus kepada bagaimana merawat orang tua itu atau pendampingan orang tua diserahkan kepada partner yang lebih paham tentang kondisi tempatnya dan lebih sesuai, kegiatan yang lebih sesuai, kemudian di situ ada kegiatan-kegiatan dan sistem yang struktur untuk mendampingi orang tua itu sehari-hari. Itu konsep di awal. Nah, perkembangannya adalah ketika kami berjalan, ternyata pemikiran mindset shifting yang tadi Bu Dia katakan sudah mulai berjalan, ya, dipacu lagi dengan gaya hidup, dipacu lagi dengan mungkin kalau secara statistik angka harapan hidupnya tinggi. Nanti seperti yang Pak Rudi bilang tuh suatu saat angka harapan akan bertemu ketika mungkin kita gitu ya seumuran kita ini sudah masuk ke lansia. Angka harapan hidup tinggi, kemudian sekarang itu keluarga itu kecil, punya anak cuma 2-3. Mungkin satu, atau nggak punya anak, atau tidak punya anak, atau ada beberapa yang memilih kehidupannya child free. Nah itu kan pada suatu waktu dan mereka punya kesibukan yang Pak Rudi katakan. Jadi sepertinya ekosistem mengenai tempat untuk lansia tinggal, kemudian dengan
fasilitasi dengan infrastruktur yang ramah lansia, kemudian kegiatan-kegiatan dan sistem perawatan yang memang komprehensif, itu sangat dibutuhkan. Jadi kami mulai dari situ, boleh dikatakan mungkin ini campur sih. Jadi kami itu boleh dikatakan saat ini ketertarikan dengan senior living itu sudah mulai tumbuh. Cuma sekali lagi kami kan pihak swasta, Pak. Private sector. Berarti target kami kan orang-orang yang mampu bayar dengan mendapatkan fasilitas-fasilitas yang kami berikan. Tapi kan menurut pemaparan Pak Rudi yang tadi itu bonus demografi, kemudian age people itu kan terdiri bukan tidak melihat dari kategori orang mampu. Betul. Tapi semua akan menua bersama. Semua akan menua bersama dan semua akan mendapatkan suatu tantangan challenging gitu ya. Iya. Bagaimana kita membuat ekosistem gitu ya. Mungkin saat ini kami private sector, target kami adalah high, kemudian yang middle-nya ada tidak, yang bawahnya ada tidak gitu ya. Jadi mungkin ya inilah. Walaupun kami pikir bahwa dulu 2012 terlalu early. Terlalu dini untuk kita melihat bahwa kita mulai nggak ada pasarnya. Ya tidak menguntungkan. Tapi karena memang passion dari owner kami yang terus komit untuk berjalan, jadi akhirnya akan tumbuh. Sekarang pasarnya itu mungkin 5 tahun ke depan saya rasa butuh. Akan lebih banyak. Akan lebih banyak. Dan yang datang ke kami ternyata memang bukan target market. Bapak, mungkin mereka melihat, mereka ingin konsep seperti kami, tapi untuk sesuai dengan kemampuan mereka. Itu sudah mulai tumbuh pemikiran seperti itu. Nah, ini mungkin ya saya juga akan membantu edukasi Bapak Ibu semua, edukasi dalam arti bagaimana mungkin apa yang kami alami dari mulai kami mendirikan senior living sampai saat ini itu bisa kami berikan ya ke pemerintah, ke lembaga-lembaga bahwa tidak melihat dari industrialnya, tapi sebetulnya fungsinya bahwa ini diperlukan, ya ini perlu kita siapkan untuk kita menyongsong menghadapi aging population 2040. Karena kalau untuk aging betul udah masuk sih Bu. 10% penduduk lansia dari total penduduk Indonesia itu kita udah dikatakan aging. Betul. Udah dikatakan aging gitu. Nah, ini tapi kita bisa melihat apakah ini bisa konsep itu, ekosistem itu bisa terbangun. Nah, dari kami pun Ibu, Bapak, lahir tuh permintaan. Ada yang mau dirawat di rumah. Ada nggak misalnya perawatnya bisa ke rumah. Ada yang saya memerlukan activity aja. Jadi mungkin secara konsep tinggal di situ belum. Tapi mereka memerlukan adalah pendampingan, perawatan untuk di rumah. Mereka perlukan adalah kegiatan yang mendukung supaya tetap mereka aktif, produktif, dan kognitifnya itu tetap terjaga. Jadi ya, kami bisa declare lah bahwa tujuan kita adalah mengoptimalkan kualitas hidup para lansia. Menarik ya. Kalau menurut sangat menarik Pak Emmet. Terima kasih. Kalau menurut Pak Rudi sendiri ya, karena kan Arunala Institute ini sebenarnya didirikan on the basis that kita melihat ada challenges, terus udah gitu kapasitas pemerintah untuk bisa menjawab tantangan-tantangan itu juga terbatas, sehingga itu kenapa Arunala Institute dari Pak Rudi juga sebagai chair dari Arunala Institute melihat harus ada pendekatan yang berbeda dengan pembelajaran dari apa yang Rukun sudah lakukan. Kira-kira di Indonesia ini model yang bisa nggak bisa menjawab tadi tantangan tadi? Bagaimana menurut Pak Rudi? Saya kira Rukun Senior Living ini pionir ya, dan memberikan, kalau menurut saya sebagai sebuah golden standard gitu ya, yang kita aspirasikan gitu ya, bahwa perawatan lansia kita itu harus sebaik itu gitu ya. Nah, pertama barangkali sebelum saya menjawab pertanyaannya Mbak Diah itu adalah mungkin kita perlu tahu yang disebut sebagai ekosistem perawatan itu seperti apa sih, apa yang kita aspirasikan gitu ya. Jadi sederhananya adalah saya punya ibu yang hidup dengan demensia gitu ya, dirawat di rumah ya. Kenapa? Karena kalau dirawat di care system biayanya akan 10 kali. Tapi ada nggak yang seperti Rukun misalnya di tempat di dekat rumahnya Pak Rudi? Tidak ada. Tidak ada. Oke. Tidak ada gitu ya. Kebetulan ibu saya di
di Manado, Ya. gitu kan. Nah, kalau kita bicara yang disebut dengan ekosistem atau care facility itu adalah membawa ke sebuah tempat, gitu ya, maka menurut saya ya itu tidak akan cukup, gitu. Ya. Karena kita tahu seperti yang Pak Emir sampaikan, orang tuh harusnya diberi pilihan. Ya. Ada opsi-opsi. Ada opsi. Jadi pertama adalah pilihan kalau dia ingin tinggal di sebuah tempat, ya opsinya tersedia. Atau kalau dia tetap ingin bersama dengan keluarga, tetapi memiliki standar perawatan yang sama kalau dia misalnya tinggal di care facility. Problemnya di situ. Saya mesti mengatakan bahwa merawat orang tua itu bukan pekerjaan yang mudah. Ya, mengganti diapers gitu ya untuk orang tua dengan untuk bayi itu beda. Gitu ya. Begitu. Nah, Fatnya juga beda. Kebutuhan orang tua yang dirawat di rumah itu juga berbeda, Ya. gitu ya. Dalam banyak hal, meskipun paradigma kita atau ya yang mengatakan bahwa orang tua itu harus dirawat di rumah itu tidak salah, ya. Tetapi yang menjadi tantangannya adalah umumnya perawatan itu kemudian akhirnya dalam tanda petik memberi beban kepada keluarga lain yang ada di rumah. Ya, apa bebannya? Kita tidak bicara hanya soal keuangan, gitu ya. Meskipun kita punya sistem sekarang. Jadi kalau misalnya kita dalam sistem, katakanlah sistem di BPJS Kesehatan. Ada jaminan pensiun. Betul, ya. ada jaminan pensiun. Tapi sebetulnya saya mengatakan bahwa itu jauh dari cukup. Karena jaminan pensiun itu kan tidak mengcover diapers misalnya, tidak mengcover dedicated nurse yang datang, gitu kan. Nah, di cover kalau kemudian hospitalized dan lain-lain, gitu kan. Dan jumlah tadi, gitu ya, out of pocket, gitu ya, care cost Expenditure itu jauh lebih besar dibandingkan dengan apa yang bisa disiapkan oleh sistem. Jadi saya mengatakan bahwa yang dalam sistem pun juga struggling, apalagi yang tidak dalam sistem, gitu kan. Nah, jadi beban keuangan. Kemudian yang kedua adalah beban waktu. Iya, betul. Ya, sehingga kemudian kawan-kawan atau keluarga yang merawat orang tua itu kemudian kehilangan potensi, gitu. Ya, meskipun kita bisa maknai sebagai sebuah cara berpikir yang berbeda bahwa itu bagian dari ibadah dan lain-lain, itu juga tidak salah, gitu kan. Tetapi bahwa mereka yang merawat itu juga butuh untuk mendapatkan, atau kalau istilah kita adalah di unlock produktivitasnya, gitu ya, waktunya dan lain-lain, gitu. Jadi yang disebut dengan care ecosystem itu adalah memastikan bahwa tersedia care yang sufficient, baik itu dia di tempat di rumahnya sendiri, ataupun di care facility ya. Facility. Nah, itu termasuk di dalamnya ketersediaan misalnya qualified caregivers. Ya, sekarang kalau ditanya ada atau tidak? Ada, tetapi tidak cukup, ya, baik dari kualitas maupun dari kuantitas. Yang kualitasnya bagus itu bekerja di Jepang, bekerja di negara-negara yang saat ini memang sudah masuk age, ya. Ditambah dengan ekosistem lain, gitu, from time to time perlu ada fisioterapis datang, from time to time perlu ada dukungan emosional dan seterusnya, gitu kan. Nah, itu harus tersedia. Jadi paradigma kita terhadap care ecosystem itu adalah seperti itu. Ada pilihan dan kemudian ada ketersediaan. Nah, persoalan berikutnya sekarang adalah biaya. Tadi yang Pak Emir sampaikan, gitu ya. Model seperti rukun ini kan biayanya mahal, gitu kan. Untuk mencapai gold standard itu, untuk mencapai gold pasti standard. investasinya besar juga ya, Pak. Nah, biaya di rumah pun juga mahal sebetulnya, gitu ya. Jadi saya tidak mengirim ibu saya ke care facility, ya, dirawat di rumah juga tidak murah juga, kira-kira seperti itu, gitu kan. Jadi problem berikutnya adalah satu, selain ketersediaan ekosistem, kedua adalah bagaimana kita afford ini, bagaimana kita bisa membiayai ini, gitu ya, affordability. Jadi dalam care ini ya ada apa yang kita aspirasikan ada dua hal. Satu, bagaimana mendorong tersedianya supply dari sisi care facility tadi, ekosistem tadi, baik dari tempat, caregiver, standarnya, kemudian semua dengan peripheralnya. Tapi di sisi lain, demand-nya ini kan sangat berhubungan sama affordability. Orang sanggup atau tidak. Disitulah yang menjadi problem. Nah, perbedaan kami atau yang kita ingin dorong itu adalah yang disebut dengan
market driven itu adalah bagaimana unlock dua sisi tadi, Pak, gitu ya. Accelerate supply sehingga kemudian lebih banyak yang dari Rukun-rukun sisi lain. rukun lain, kemudian berikutnya fasilitas yang tersedia. Tetapi supply ini kan selalu umumnya kalau kita bicara dalam konteks market itu kan merespons demand. Ketika demand ada, gitu kan. Nah, jadi paralel yang sama kita juga mesti unlock demand. Nah, unlock demand ini kunci atau barrier paling besar itu sebetulnya kan adalah affordability. Ya, mungkin kalau biaya di tempatnya Pak Emir misalnya paling murah itu 21 juta rupiah per bulan. Itu tanpa ada tambahan additional care. Betul. Ya kan, kalau ada care misalnya seperti ibu saya yang hidup dengan demensia dan seterusnya itu mungkin biayanya bisa 2 kali lipat atau bahkan 3 kali lipat lebih dari situ kan menjadi mahal. Nah, dalam konteks market adalah kalau kita butuh sekarang, kita bayar sekarang, maka akan mahal. Jadi ide dari konsep market driven itu adalah kita butuh nanti, kita mulai persiapkan dari sekarang. Jadi analogi sederhana adalah 40 tahun lalu, 50 tahun yang lalu itu sulit untuk mengakses membeli rumah. Misalnya, saya tidak mengatakan bahwa membeli rumah sekarang lebih gampang, tetapi dengan ada sebuah ekosistem pembiayaan perumahan, maka kemudian menjadi lebih mudah untuk orang beli rumah. Kalau rumah katakanlah harga 1 miliar gitu kan ya, saya butuh hari ini, saya bayar hari ini kan mahal. Tetapi kemudian ada ekosistem pembiayaan di mana kita bisa mencicil dan lain-lain. Jadi ide sederhana dari atau cara menjelaskan sederhana dari market driven itu adalah saya mengharapkan saya mendapatkan care facility nanti 20 tahun dari sekarang. Berapapun biaya yang saya harus keluarkan selama mendapatkan care itu kemudian kalau dalam hitung-hitungan keuangannya itu nanti kemudian di present value-kan. Jadi nilai sekarang itu tentu selalu jauh lebih rendah dibandingkan dengan nilai yang akan kita dapatkan 20 tahun dari sekarang. Sehingga kemudian masih affordable ya. Dan kemudian kita mulai membayar dari sekarang. Nah, di sisi lain supply ya itu mulai bisa visioning, Pak. Jadi Rukun bisa membayangkan bahwa kalau hari ini ada orang seperti kita gitu ya, yang mulai membeli dari sekarang gitu ya, tentu tidak perlu disediakan sekarang. Sediakannya itu 15 tahun, 20 tahun, atau 10 tahun dari sekarang gitu ya. Sehingga kemudian nanti Rukun bisa membuat atau ya rukun-rukun lain gitu ya, care facility lain bisa membuat semacam development plan dan lain-lain. Nah, tapi sayangnya adalah seluruh konsep ini memang belum tersedia. Ya, masih ada beberapa regulasi yang perlu di-unlock. Kemudian berikutnya kalau kami melihat perlu ada keterlibatan lembaga keuangan, ya, asuransi dan lain-lain. Meskipun sebetulnya secara prinsip ada. Kayak saya misalnya sekarang, saya mengikuti program asuransi pensiun. Saya membayar setiap bulan. Tetapi at the end of the day, yang saya terima uang tunai. Ya kan? Uang tunai gitu kan. Nah, the idea adalah sebetulnya kurang lebih sama. Saya melakukan kontribusi gitu ya. Secara bertahap. At the end of the day yang saya terima itu adalah uang. Service adalah care. Kira-kira seperti itu. That's the idea, Mbak Dia. Siap.